Halo teman-teman, kembali lagi bersama Novel Tuber dengan alur cerita Janji Kembali karya Layuma. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasinya. Kirani yang sudah merasa lebih baik, dirinya menatap ke arah luar, membuka kaca jendela. Kirani mengadahkan wajahnya, membiarkan angin membelai lembut wajahnya. Kirani tersentak saat pintu mobil di belakang tubuhnya terbuka oleh seseorang yang ternyata itu adalah Andra. Andra datang dengan membawa 2 buah kon es krim di tangannya dan menawari Kirani salah satunya. "Kamu mau yang mana?" "Yang mana aja juga sama, Pak," sahut Kirani mengambil salah satu kon, karena es krim yang dibawa Andra hanyalah rasa coklat, tak ada pilihan rasa lainnya. "Terima kasih, Pak," ucap Kirani setelah mencecap rasa manis dari es krim yang masuk ke dalam mulutnya. "Untuk es krimnya?" tanya Andra yang juga sedang menikmati es krim di tangannya. "Iya, salah satunya," jawab Kirani sembari tersenyum ke arah Andra. "Memang ada salah yang lainnya?" tanya Andra menaikkan sebelah alisnya. "Makasih, saya dibolehin istirahat juga tadi. Saya nggak nyangka Bapak orangnya baik juga," celetuk Kirani yang langsung saja menutup mulutnya dengan tangan lain yang tak memegang es krim. Dan dengan perlahan Kirani menoleh ke arah Andra, melihat bagaimana reaksi bosnya. Namun reaksi Andra berbeda jauh dari ekspektasinya, yang sudah berpikiran akan kembali mendapatkan tatapan tajam dari Andra. Andra justru marah terkekeh mendengar penuturan Kirani. "Jadi selama ini kamu pikir saya bukan orang baik?" Kirani mengangguk dengan sungkan dan menunjukkan cengirannya. "Iya, apalagi pas Pak Andra baru datang, itu auranya kayak lagi di utara selatan. Dingin," sahut Kirani seraya menggoyangkan badannya seakan sedang menggigil. Sekarang bukan hanya kekehan Andra yang keluar, namun juga tawarannya dari wajah tampan itu. Kirani langsung terpukau melihat tawa Andra yang baru pertama kali dilihatnya. Bukan hanya es krim di tangan Kirani yang meleleh, tapi hati Kirani juga ikut meleleh dibuatnya. Dengan degupan jantung yang lagi-lagi terdengar sangat kencang berirama, membuat Kirani tak sadar malah senyum-senyum sendiri ke arah Andra. "Ya Tuhan, sempurna sekali ciptaanmu di depanku ini," batin Kirani yang masih dengan senyumnya memandang ke arah Andra. Andra yang kembali menikmati es krimnya, dirinya menoleh ke arah Kirani karena tak mendengar lagi suara Kirani. Andra malah salah tingkah melihat Kirani yang saat ini kembali melamun tapi malah senyum-senyum ke arahnya. Namun dengan apik Andra menutupi salah tingkahnya itu dengan suara dinginnya dan memperlihatkan wajah datarnya. "Ahem, kamu kenapa senyum-senyum gitu?" Kirani yang belum sadar masih saja dengan senyumnya menjawab pertanyaan Andra. "Bapak ganteng pas ketawa." "Apa?" tanya Andra tak sadar dengan suara besarnya, membuat Kirani berjangit kaget dan langsung tersadar akan ucapan yang terlontar dari mulutnya. Suasana di dalam mobil seketika menjadi canggung. Untungnya ketukan Arya dari luar mobil menyelamatkan Kiran yang kini benar-benar kelewatan dengan kebiasaan melamunnya. "Ndra, bisa gue ngomong sebentar sama lo?" "Ya," hanya sahutan itu, dan Andra lebih dulu melahap habis es krim yang masih tersisa sedikit di tangannya itu, sebelum dirinya membuka pintu mobil untuk keluar menemui Arya. Kirani yang baru sadar dan merasakan dingin di tangan karena es krim yang telah meleleh, dirinya langsung saja melahap es krim itu beserta konnya dengan secepat kilat.
Berharap dingin es krim itu bisa menetralkan panas tubuhnya karena rasa malu yang kini dirinya rasa. Bisa-bisanya kata-kata itu keluar dari mulut gue. Lirik Kiran menelungkupkan wajahnya di atas kedua tangannya terlipat di dashboard mobil. "Kiki, kenapa?" tanya Arya saat dirinya sudah mendapatkan izin Andra untuk nebeng kembali ke kantornya dan melihat Kirani tengah menelungkupkan wajah. Pak Arya, kenapa Bapak di sini?" Mungkin bersama Andra Kiran merasa sungkan, tapi entah kenapa ada rasa nyaman yang telah lama tak dirinya rasakan. Sedangkan Arya orangnya sangatlah santai, membuat Kiran juga tak segan jika keceplosan yang sering terlontar dari mulutnya seperti saat ini. Namun entah mengapa Kiran merasa seperti biasa saja saat bersama Arya Pratama, tidak merasakan rasa nyaman seperti bersama Arya kakak pantinya. Padahal saat mendengar nama Arya dan juga mendengar kenyataannya sangat mirip dengan keadaan Arya kakak pantinya, awalnya dia berharap Arya Pratama adalah kakak pantinya yang dulu. Tapi semakin sering bertemu dan dekat dengan Arya Pratama, dirinya seolah tak lagi merasa berharap lebih jika sosok Arya Pratama itu adalah Arya kakak pantinya. Namun masih sering terlintas semua kenangan dan janji yang Arya ucapkan, sehingga dirinya juga berharap bisa kembali bertemu dengan sosok Arya kakak pantinya dan bisa menunjukkan bahwa Kirani juga sudah menepati janji, bisa tumbuh dengan baik dan menjadi gadis cerdas hingga bisa bekerja di perusahaan Golden Corp ini. Saat ini Andra sudah kembali lagi duduk di belakang kemudinya dan diikuti oleh Arya yang juga sudah duduk di jok belakang. Entah kapan keduanya itu sudah masuk ke mobil. Apa barusan Kirani juga melamun sampai tak sadar akan hal itu? "Matilah aku," batin Kirani meringis. "Sorry ya, gue nebeng, soalnya sekretaris gue lagi ngurusin hal lain, jadi ganggu kalian berdua di sini deh," ucap Arya membingungkan. Enggak ganggu kok Pak Arya," sahut Kirani melambaikan kedua tangannya langsung menepis perkataan Arya. Dan Andra hanya diam saja, malah sudah bersiap untuk melajukan mobilnya. Kirani mendudukkan dirinya di tepi ranjang setelah membersihkan diri di kamar mandi dan berganti pakaiannya yang baru saja diambilnya di lemari. Kirani memilih kaos longgar bergambar Hello Kitty yang nyaman dipakai dan celana jeans pendek selutut. Masih dengan handuk yang membalut di kepalanya, Kirani melepas handuk itu seraya mengeringkan rambutnya yang basah setelah keramas. Kirani mengambil sisir di atas meja samping ranjang. Namun melihat ke bawahnya, Kirani malah menarik laci yang berada di bawah meja itu, mengambil 2 buah foto lama yang tersimpan di sana. Ternyata saat pulang dari panti, Kirani membawa pulang juga 2 foto yang ada di panti. Dirinya terlebih dulu menatap dan memperhatikan lebih detail foto kedua orang tuanya. Air mata tak terasa luruh ke pipinya. Walaupun dengan perlihatan yang buram tertutupi air mata, Kirani masih bisa membayangkan wajah kedua orang tuanya di foto itu. "Ayah," panggil Kirani lirih dan menempelkan foto tersebut ke dadanya. Apa Kiran bisa bertemu ayah? Apa ayah nanti mengenali Kiran anak ayah? Apa ayah bisa menerima kehadiran Kiran? Berbagai pertanyaan itu hanya mampu Kiran ucapkan pada foto orang tuanya yang saat ini kembali dirinya lihat. Beralih ke foto lainnya, dirinya pun tak segan mengajukan berbagai pertanyaan seperti sedang berbicara dengan foto itu. Apa Kak Arya masih ingat Kiran? Seperti Kiran yang selalu ingat tentang masa kecil kita dan juga tentang janji Kak Arya. Kiran kangen Kak Arya. Kiran tumbuh dengan baik Kak. Kiran pengen ketemu Kak Arya. Isakan Kiran tak lagi tertahankan.
Dirinya merindukan kasih sayang dan kelembutan yang dulu selalu dia dapatkan dari sosok Kak Arya. Namun, sekarang Kirani malah belum menyadari dirinya mulai nyaman saat berada dengan sosok dingin Bos Andra. Dan di lain tempat, terlihat sebuah tangan kokoh seorang pria yang sedang memegang foto yang sama. Terdengar helaan nafas berat dari pria itu. "Kenapa kamu bisa menangis seperti tadi, Kiki? Aku sesak saat melihatnya. Aku lebih senang melihatmu saat tertawa lepas sebelumnya." Ingatan pria itu tertuju saat dirinya berada di dalam mobil yang berhenti karena lampu lalu lintas berwarna merah dan melihat Kikinya tertawa lepas di sana. "Maafkan aku yang menjadi pengecut seperti ini. Aku kecewa pada diriku karena saat pertama kita bertemu kembali, kamu malah tak mengenaliku. Maafkan aku yang tak pernah mengabarimu. Tapi percayalah, aku pasti menepati janji untuk menjemputmu." Terlihat pria itu memejamkan mata sejenak, dan pria itu terkaget langsung membuka mata saat merasakan seseorang mengambil foto di tangannya. Pria itu berdecak kesal saat tahu orang yang mengambil foto masa kecilnya adalah teman sekaligus sahabatnya sejak 15 tahun lalu. Masa lalu mereka yang mirip membuat pria dengan dua pribadi yang sangat berbeda itu malah bisa menyandang status sahabat sudah dari lama. "Kirani kan orangnya? Adik kecil yang selalu lo ceritain itu?" tanya pria yang mengambil foto dan mengamati foto usang yang kini berada di tangannya. Tak mendengar sahutan dari pria di depannya, dia sudah tahu jawabannya adalah iya. Karena dia sudah sangat tahu betul sifat pria dingin dan datar di depannya itu adalah tidak akan menjawab sesuatu yang memang sudah jelas jawabannya. "Gimana perasaan lo waktu lihat dia nangis tadi?" tanya Arya yang kini memang sedang berada di apartemen sahabatnya itu. Karena terus-menerus mendapat teror untuk kencan buta oleh orang tuanya, dirinya memilih alasan sibuk dengan Andra sebagai jalan amannya. Terdengar helaan nafas berat saat Andra kembali mengingat tangisan Kiran tadi. Dan seketika itu dia melayangkan tatapan tajam ke arah orang yang berada di depannya. Setelah mengingat awal tangisan Kiran dan bertanya dengan penuh kekesalan kepada Arya, "Kenapa lo malah panggil Kiki ke dia?" "Gue cuma penasaran aja sama sikap posesif lo ke Kiran. Dan ingat sama cerita lo dulu, jadi ya gitu," ucap Arya dengan entengnya. Karena memang mereka berdua adalah teman satu kamar saat di sekolah asrama pria, dan mereka adalah anak baru di sana, membuat keduanya akrab satu sama lain, hingga tak sungkan untuk berbagi cerita tentang pribadi mereka. "Tapi kan lo bisa tahu kalau Kiran belum bisa ngelupain lo, dan lo masih berharga buat dia," lanjut Arya mengeluarkan suara. Andra mendengarkan omongan Arya yang kali ini ada benarnya juga. "Tapi ya gue gak tahu nih dia ngehargai lo berapa, entah itu cepet apa kupe," lanjut Arya meledek Andra. Dan kini dirinya bersiap kabur saat melihat wajah Andra yang memerah dengan kepala di tangan Andra saat mendengar ledekannya barusan. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia mengikuti alur cerita Janji Kembali. Sampai jumpa lagi di chapter-chapter selanjutnya. Mari perbanyak silaturahmi dengan selalu dukung channel ini. Salam sehat selalu semuanya.